Selamat pagi, saudara pemirsa. Pagi ini kita berjumpa lagi. Saya, Frank Dr. Bapo, akan siap menyajikan satu topik menarik pada pagi hari ini terkait bagaimana realitas kehidupan manusia yang oleh salah satu tokoh ternama di NTT menyebutnya ada 4 unsur utama. Tentunya kita akan siap mendengar penjelasan secara mendetail. Selamat pagi Bapak Anton. Selamat pagi Pak Brengko dan Pak Robert. Robert dan semua yang bisa mengikuti wawancara ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Puji Tuhan bahwa kita bisa bertemu. Berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa. Bapak Anton, pengalaman real yang kita ikuti bahwa memang Bapak ini punya segudang pengalaman, pengetahuan, dan tentunya hal-hal semacam itu harus dibagikan. Dan Bapak sudah membagikan itu sampai saat ini. Bapak pengalaman di dunia birokrasi itu birokrat tulen. Terlepas dari itu juga Bapak adalah seorang akademisi, seorang dosen sampai saat ini. Juga seorang politisi, sempat menjadi anggota DPR Provinsi NTT, lalu juga sempat menjadi calon wali kota atau wakil wali kota untuk kota Kupang waktu itu. Tentunya pengalaman-pengalaman yang dimiliki Bapak ini menjadi sesuatu kekayaan luar biasa yang harus disalurkan juga untuk sesama yang lain. Satu hal menarik bahwa informasi yang kita peroleh pengalaman internasional. Bapak punya kesempatan sampai ikut pertemuan internasional di Roma mewakili Indonesia. Bagaimana para profesor yang dari seluruh penjuru dunia dan Bapak ada di situ. Bapak coba kisahkan sedikit pengalaman terkait dengan peristiwa pertemuan di sana. Oke. Jadi itu memang di Roma pada tahun 2019 itu International Conference on Research in Social Sciences. Jadi saya tidak mewakili Indonesia, tapi pribadi. Ya, karena itu ada artikel dan juga ada publikasi ilmiah di jurnal internasional, maka itu dibaca oleh publik ini, sehingga saya diundang secara pribadi oleh International Conference on Research in Social Sciences. Itu penyelenggaraan konferensi ini di Universitas Sapientia di Roma, itu sebagai tuan rumah, dan kami 264 orang dari itu research social sciences ini, itu ilmu-ilmu sosial khusus sosiologi dan filosofi, dan saya khusus di filosofi, dari filsafat pembangun. Itu yang saya diundang ke sana dan saya ikut sana. Hadir pertemuan ya, walaupun secara pribadi tetapi itu kan representan mewakili Indonesia. Ya, benar. Jadi tadi sempat dikisahkan bahwa waktu meraih gelar doktoralnya itu sempat lakukan penelitian khusus di salah satu daerah di NTT. Ya. Dan menurut Bapak Anton itu daerah itu ya dari sisi kelayakan hidup untuk ekonomi dan lain sebagainya sebenarnya jauh dari harapan. Tetapi masyarakatnya bertahan sampai saat ini. Setelah Bapak lakukan penelitian ternyata temukan emas yang tersembunyi di sana dan itu dijaga sampai saat ini. Coba Bapak kisahkan. Ya, jadi penelitian ini itu dalam penelitian di bidang ilmu-ilmu filsafat dan sosiologi, itu ada dua pendekatan emik dan etik. Nah, pendekatan etik itu orang dari luar meneliti. Kalau emik, orang dari dalam meneliti diri sendiri. Dan saya membuat pendekatan emik, EMIC, ya, emik. Jadi pendekatan emik itu sah dalam penelitian. Jadi saya meneliti suku saya sendiri, suku Buna. Dan suku Buna ini itu di pedalaman timur, pedalaman Pulau Timor, dan ada
sekelompok suku Buna ini yang sekitar 25.000 orang sampai sekarang ya mungkin 30-an ribu atau apa. Nah, jadi itu ada di wilayah Kabupaten Belu. Mereka menduduki 2 kecamatan sekarang ini, Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Dulunya Kecamatan Lamaknen. Nah, lalu itu kira-kira 75 ribuan orang ada di Timor Leste. Jadi itu wilayah Malianan, Bobonaru, Suai, dan apa itu suku Buna. Jadi suku Buna inilah yang menjadi subjek penelitian saya. Saya punya penelitian itu berdasarkan satu pertanyaan pokok. Mengapa orang-orang suku Buna yang ada di Lamaknen ini bertahan hidup biarpun daerah itu sangat-sangat tidak subur untuk pertanian dan peternakan? Pada tahun 97 ke atas itu mereka ini seluruh kampung itu terbakar oleh gerakan yang waktu itu Timur Timur, ya Fretilin atau apa gitu, itu sejarahnya. Dan mereka semua mengungsi ke Atambua. Tapi kemudian kembali lagi dan hidup sana. Mengapa mereka bertahan hidup? Ternyata melalui penelitian saya sejak tahun 2005 sampai 2011, 6 tahun saya membuat penelitian itu, tidak tinggal di sana, pergi pulang, karena itu penelitian ini berdasarkan proposal saya untuk program doktor di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, dan proposal saya diterima dan saya meneliti itu, khusus tentang filsafat pembangunan. Mereka punya filsafat apa? Sampai pembangunan itu mereka usahakan biarpun tersendat-sendat, tetapi bertahan hidup. Ternyata mereka ini, jadi kami orang-orang suku Buna ini, kami ada 4 kata. Itu yang saya telusuri. 4 kata itu, yang pertama itu kata nopil. Nopil itu artinya saya punya tenaga. Kita ada tenaga untuk beternak dan bertani. Dan saya ada nawas. Nawas itu saya punya otak, saya punya dahi ini. Belajar supaya dahi ini tipis, jangan tebal. Dan saya itu ada nezel. Nezel ini ada kerabat. Jadi kerabat itu ada suku dan apa segala macam. Itu ada kebun suku, tanah suku dan apa segala macam. Itu sangat kuat. Sehingga dari Dinas Agraria cukup sulit untuk buat sertifikat tanah di sana. Karena tidak bisa tanah pribadi, tanah suku. Itu karena nezel ini, hei ini, engkau tidak boleh hak atas tanah itu pribadi. Itu kita suku, tanah keluarga. Lalu kemudian unsur yang keempat itu nimil. Nimil itu saya punya hati. Ternyata 4 ini itu nopil itu saya temukan bahasa Indonesia, saya pakai kata nafsu. Nafsu, dorongan. Nah, dorongan untuk hidup, dorongan untuk makan minum, sampai dorongan untuk kawin, seks, itu semua di nafsu ini, dalam arti positif. Lalu yang kedua saya pakai kata nalar, pertimbangan. Lalu kemudian yang ketiga saya pakai kata naluri. Naluri itu bahwa ingat orang lain, kerabat dan apa, itu naluri. Dan yang keempat, kata yang keempat itu, yang tadi nimil itu, saya pakai kata nurani. Sehingga saya rumuskan dalam buku saya itu saya bilang manusia terdiri dari 4 unsur. 4 unsur. Bukan memiliki modal. Tidak. Manusia memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama itu adalah nafsu. Unsur yang kedua adalah nalar. Unsur yang ketiga adalah naluri. Unsur yang keempat adalah nurani. 4-nya ini sama kuat. Tidak ada nurani lebih besar, tidak. 4 ini utuh. Manusia kesatuan, ya? Kesatuan. Kalau salah satunya dipakai terlalu besar, maka yang lain terpincang. Sehingga hidup untuk harmoni itu, harmoni diri, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam, harus berpijak pada 4 unsur ini. Dan 4 unsur ini saya percaya bahwa itu diberikan oleh Tuhan dalam diri manusia. Sehingga di Roma juga itu saya dipertanyakan. Ya, itu Anda ada satu profesor dari Ottawa, dari Kanada,
dia bilang, ya, excuse me, Anton, are you Catholic? Yes, I am. Ya, matikan. Matikan Anton sementara doa. Jadi ini dalam konferensi internasional, kami 264 orang. Dan heran bahwa seorang profesor, orang barat, tanya saya punya agama. Karena saya bilang 4 unsur ini diberikan oleh Tuhan. Yang dalam bahasa Inggrisnya di sini disebut bahwa itu desire, conscience, instinct, dan reason. Dia bilang, itu modal capital, bukan faktor. Saya bilang, no, faktor. Nah, situ kemudian terus dia bilang, are you Catholic? Engkau Katolik? Saya bilang, iya. Apakah Anda masih percaya pada ajaran Tuhan Yesus? Ajaran yang mana? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita manusia ini ada jiwa dan badan. Bukan ini. Saya bilang, sir, Tuhan, maaf. In this case, you are mistake. Karena Tuhan Yesus tidak ajar itu. Itu filsafat teologi. Tetapi Tuhan Yesus punya ajaran ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Itu nafsu. Dengan segenap akal budimu. Itu nalar. Dengan segenap jiwamu, itu bukan soul, tetapi semangat. Dan dengan segenap hatimu, itu nurani. Yang itu yang saya sini sebut itu apa, conscience. Dan sesudah itu dia duduk dan dia bilang, oh yes, we have to study more. Oh ya, kita harus belajar lagi. Nah, jadi dia duduk dan waktu itu yang lain berdiri tepuk tangan. Itu karena pers di sini tidak ini, jadi offending applause itu jadi mereka kaget. Nah, jadi itu 4 unsur, 4 faktor, sehingga dari situlah maka di orang Buna ini abadi itu, sehingga nafsu itu bahwa orang mati pun mereka masih tetap taruh. Kalau dia biasa minum kopi, taruh kopi di dia punya tempat itu. Kalau sirip pinang, karena itu dari segi nafsunya. Dan dari segi nalarnya, dia masih ingat kita, kamu jangan main-main. Dia tetap, kau bahaya. Dan itu dari segi naluri. Dari segi nalar, bahwa mereka masih tetap bahwa menguasai. Dari segi naluri, tetap hidup. Dan dari segi nurani, dia itu kalau Tuhan bilang abadi ya itu. Sehingga saya rumuskan dalam buku-buku ini bahwa itu abadi, 4 ini. Itu yang temuan saya dalam arti yang Pak Franco tanya tadi itu di suku Buna ini 4 hal ini yang 4 ini. Sehingga itu kuadran Bele, karena saya gambarkan dalam itu diagram 4 unsur ini 1, 2, 3, 4, maka kuadran. Dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga lah yang memberi nama kuadran Bele. Dan saya terima itu, dan saya juga tidak terlalu keberatan. Dan pada tahun 2017 waktu diusulkan ke Kementerian Hukum dan HAM, mereka dari sana memberikan itu hak kekayaan intelektual atas buku dan teori ini, bahwa itu milik saya selama saya hidup, dan 70 tahun sesudah saya meninggal dunia, teori kecil ini masih ada pada saya. Nah, itu ceritanya. Warisan untuk kekayaan hak intelektual itu dari Menkumham. Itu Bapak sebagai penemunya dan sebagai milik dan penguasa. Lalu dari apa tadi itu ada 4 unsur utama tadi itu adakah yang mendominasi dari presentasinya yang tadi dari nurani, nalar ini di antara 4 itu yang menguasai itu yang mana? Dan itu harus 4-4-nya seimbang, tidak boleh satu pun yang dominan. Kalau mau dibuat presentasi harus 25%, sehingga 100%.
Tetapi kita manusia ini kan ada kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang kita pakai ini satu lebih, presentasinya lebih, dan itu mengurangi presentasi yang lain. Sehingga itu Pak Franco dan Pak Robert, itu dalam penelitian saya selanjutnya itu, ternyata kita membangun ini, kita kerja-kerja ini, nafsu yang lebih dominan. Bukan karena Allah beri kita 4 unsur itu seimbang, harus seimbang. Tetapi kita ini pakai nafsu lebih banyak. Sehingga kalau misalnya nafsu seks, orang yang sudah kawin dan apa segala macam selingkuh dan apa, itu karena nafsu terlalu berlebihan. Nafsu makan. Disuruh makan ukur-ukur, tapi makan apa? Akhirnya itu kegemukan dan apa itu karena nafsu makan terlalu banyak. Minuman, alkohol untuk segar boleh. Tetapi itu berarti nafsu minum terlalu besar. Sehingga dengan itu kalau nafsu terlalu besar, nalar kurang pakai otak lagi. Jadi nalar menjadi kecil. Lalu kemudian dengan itu, karena pertimbangan sudah kecil, maka kurang ingat orang lain. Berarti naluri juga sampai. Akhirnya kalau orang mabuk itu, anggap orang lain rata saja. Dan apa, ingat orang lain itu naluri. Lalu kemudian dia tidak ingat sembahyang lagi. Sembahyang. Jadi nurani habis. Itulah ketimpangan dalam 4 unsur ini. Memanfaatkan nafsunya menguasai 3 unsur lainnya. Dan itu menurut penelitian saya, rata-rata 62% orang membangun, orang buat apa-apa, 62% karena nafsu. 2%, ya. Jadi itu apa sampai Bapak temukan sampai apa pemanfaatan nafsu itu oleh setiap manusia terdapat 62% itu angkanya seperti apa sampai bisa dapat statistik itu? Itu karena saya meneliti itu langsung sampai kepada 100 orang dan itu angket itu. Menurut saya, kalau saya sudah terangkan habis item-item itu mana yang paling dominan. Akhirnya terkumpullah 62 orang bilang nafsu yang paling banyak. Kan ya, sampai kepada itu pemerintah, bagaimana segala macam, itu korupsi, kolusi, nepotisme itu karena 62% ini. Kurang pakai nalar, karena nalar itu hanya 23%. Jadi dia timbang-timbang, lalu kemudian, nalar hanya 5%. Jadi kalau sudah mau bangun, mau buat apa-apa, pertimbangannya itu segala macam analisa akademik dan apa itu ada, tetapi sudahlah ini mau bangun jembatan ini kan ada proyek, jadi harus jadi. Disiapkan ini jadi ya nafsunya menguasai. Ya, jadi dari segi reason nalar bahwa jembatan itu harus bertahan 40 tahun, tidak usahlah itu cubit sana sini semen campur ya mungkin 17, 18 atau apa, itu karena nalar di branch. Ratio apa di press sampai ya. Jadi para ahli pun insinyur atau apa juga dia tidak pakai nalar lagi. Dia tahu bahwa ini kalau campuran begini tidak mungkin sampai 40 tahun. Jadi itu ternyata dia hanya pakai nalar itu 5%. Lalu kemudian dari segi insting ingat orang lain itu hanya 10% ingat orang lain. Kolusi itu kan koludere, artinya bermain bersama dengan bendahara dan orang-orang kepercayaan. Kalau dia punya seorang kepala kantor, kalau di situ ada 100 orang, dia mungkin hanya 10 orang saja yang dia percaya, yang lain dan itu kamu atur sih. Tapi ini bendahara dan bagian-bagian itu yang paling dekat. Itu karena ini insting 10% ini, kolusinya di situ. Akhirnya dia geser orang lain semua. Yang penting bendahara. Masih ada uang berapa di kas? Ini Pak, sisa 10 juta. Kalau itu 5 juta kasih Bapak pakai dulu. Bapak jangan. Tidak, nanti kemudian kita ganti. Tidak ganti. Bendahara juga ikut. Dan dia pelihara bendaharanya. Lalu kemudian dari segi konsens, pertimbangan dari segi orang, biasanya kadang-kadang orang terpelajar ini, kalau dia Kristen, hari Minggu dia mau duduk di muka supaya kelihatan. Dan daerah maju orang lain yang kecil-kecil itu 2000 atau
Rp1.000 itu dia genggam baru isi di kotak derma, tapi dia sedikit kelihatan supaya 100.000 yang uang coklat itu kelihatan. Itu berarti konsiensinya itu 23% dalam arti tampilnya itu hanya lahiri. Jadi inilah ukuran yang saya pakai untuk mengukur manusia. Tetapi itu semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Kalau mengaku itu salah itu harus dihapus kembali, tapi kembali lagi. Luar biasa. Jadi itulah permainan hidup ya. Bolak-balik. Bolak-balik. Jadi ya Bapak sebagai ya seorang filsuf dengan bagaimana meneliti tentang persoalan hidup manusia ini kan berkepanjangan, ritmenya itu dia orang bilang bolak-balik rasa kita itu bilang semacam setrika ya mondar-mandir kan. Dan tidak ada satu manusia pun yang sempurna, hanya satu yang sempurna, yaitu dalam keyakinan Kristen Katolik, Bunda Maria. Dia yang tidak ada dosa, Tuhan khususkan dia. Tetapi yang lain semua itu ada dosa. Dosa itu adalah pergeseran antara 4 unsur ini, kiri kanan terus. Itulah artinya itu kita sedikit masuk ke teologi tadi ya. Dari filsafat kita kembali terkait dengan dosa. Ya, karena pemanfaatan terhadap 4 unsur ini satu meliputi akhirnya menimbulkan kaos tadi. Ya. Bentrokan antara ini, gesekan antara ini karena yang tadi. Ya. Tapi kalau Bapak Anton mengatakan bahwa ya dosa itu sebenarnya itu tetap ya. Tidak ada satu manusia pun yang 4 ini seimbang 100%. Yaitu bahwa kalau mau dibuat presentasi 25%, tidak ada satu yang selalu begitu. Tidak, itu malaikat. Apa yang ada di surga jangan dicari di dunia. Jadi kita tetap ada kekurangan. Itulah yang harus disadari. Karena kalau nafsu terlalu besar, orang ini biasanya terkenal rakus. Orang yang punya barang, dia nanti pencuri dan dia koruptor. Kalau nalar terlalu besar, itu dia ini memakai nalarnya itu untuk menipu orang, itu putar balik. Ilmu juga, ilmu apapun keahlian, semua dipelintir. Rekayasa semua ya. Rekayasa. Tidak sesuai. Ya. Karena itu saya juga kutip dari filsafat Yunani dan apa itu semua. Saya tidak mau sebut seluruh orang yang itu. Jadi begitu. Itu sudah ada 4 unsur ini. 4 hal sifat ini. Semua barang, semua apa di dunia ini harus baik, benar, bagus, dan berguna. Hidup kita ini Tuhan yang berikan ini. Tuhan yang tujuan kita hidup ini, hidup harus baik. Baik artinya ya apa adanya, jangan bikin rusak. Benar, ya, tidak. Bagus itu artinya harus teratur dan apa. Berguna. 4 ini. Dan 4 inilah yang ditempatkan pada 4 unsur tadi itu. Nafsu yang ada itu engkau pakai baik atau tidak. Benar atau tidak, baik atau tidak, berguna atau tidak. Minum sopi, silakan. 1 sloki itu baik, benar, bagus dan berguna untuk saraf dan kesehatan juga. Ya. Tapi 2-3 botol itu melebihi. Nah, itu maksudnya. Itu berarti sudah tidak benar lagi, tidak baik lagi, tidak bagus lagi karena muka semua sudah merah, itu tidak bagus dan tidak berguna. 4 ini, 4 kriteria itu untuk semua unsur dalam dunia ini. Yang khusus pada manusia itu harus disadari secara penuh. Jadi pemirsa, dialog singkat ini tentunya bermanfaat untuk seluruh kita sebagai manusia yang sedang menjalankan hidup dan mencari hidup. Banyak yang bilang katakan bahwa mencari hidup. Padahal sesungguhnya hidup sudah ada. Bagaimana menghidupi hidup itu, bukan mencari lagi. Mengaturnya untuk tadi ritme, 4 ritme itu akhirnya menjadi hidup, lebih hidup. Yang baik, benar, bagus, dan berguna. Jadi
tentunya asas manfaat kembali ke kegunaan itu menjadi prioritas. Segala sesuatu harus berguna. Ya, saya petik ungkapan dari almarhum Romo Mangunwijaya ya tentang arti dari sebuah arti, makna dari sebuah makna. Segala sesuatu itu punya arti dari sebuah arti. Ya. Seorang pemulung pun dipandang sebelah mata oleh orang lain bahwa ia mendekati tempat-tempat kotor, tetapi ternyata manfaatnya luar biasa. Kali code. Inilah tentang asas manfaat. Penempatan diri pada porsi masing-masing itu menjadi prioritas. Itu yang oleh Bapak Dr. Anton Delek mengatakan bahwa setiap 4 unsur itu harus tetap menjadi hubungan untuk mencapai harmoni. Terima kasih. Ya, dan Pak Brengko, sebagai penutup, saya sangat mendukung keputusan dari Presiden, kita punya Presiden, Bapak Presiden sekarang ini, Bapak Prabowo, bahwa berantas korupsi. Itu di sini. Berantas korupsi artinya berarti kendali nafsu, pakai nalar dan baik, naluri dan Tuhan nurani. Ini korupsi harus hapus, tidak mungkin. Tapi harus dikendalikan, dihindari, ya, diminimalisir. Dan juga kalau ada korupsi itu berarti harus segera disadari, tidak boleh. Nah, dan karena itulah maka korupsi, kolusi dan nepotisme itu korupsi corrumpere, artinya menghancurkan bersama, tidak boleh. Colludere, kolusi, bermain bersama, bermain yang buruk begini tidak boleh. Nepotisme, nepos artinya ponaan, keluarga. Perhatikan keluarga dan orang dekat, bendahara menjadi orang paling dekat, itu tidak boleh. Jadi Pak Prabowo, Bapak Presiden, luar biasa. Ini satu tekad yang baik. Ada pesan terakhir untuk masyarakat NTT khususnya, bagaimana ya khususnya untuk saat ini kan kita baik umat Muslim maupun umat Nasrani sedang menjalankan ibadah puasa ya. Tentunya apalagi tema khusus untuk Nasrani Katolik, tema puasa tahun ini kan pertobatan ekologis ya. Tentunya Bapak Anton yang basicnya juga sebagai seorang katekis tentunya tahu persis bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk hidup lebih mendekatkan diri pada yang lain. Ya, jadi semua agama, baik Islam maupun Kristen dengan berbagai denominasi, Katolik, Protestan, semua agama, Hindu, Buddha juga, itu puasa itu biasa, itu amanat dari Tuhan untuk menahan diri. Lalu kemudian kalau sudah tidak tahan diri, bertobat. Dan itu untuk ekologi ini, lingkungan hidup itu sesama manusia harus baik, benar, bagus dan berguna. Dan dengan alam sekitar itu baik tumbuhan maupun hewan, sudahlah, tidak perlu ganggu. Dan mana yang mau diolah silakan. Boleh dari tambang seperti yang sekarang di Flores ada huru hara dengan itu segala macam, silakan kaji baik-baik. Itu mesti nalar dipakai, nalar, naluri. Dan kemudian nafsu untuk mendapat geotermal dan tetapi ingat juga nurani Tuhan berikan, tetapi harus pakai dan hati-hati. Karena itulah untuk NTT jangan pernah katakan kita itu miskin. Tidak. Miskin itu adalah label yang paling buruk, yang tidak boleh kenakan pada diri dan orang lain pun tidak boleh kenakan pada kami. Karena kita itu kaya dan Tuhan itu maha kaya, tidak pernah Tuhan memiskinkan seorang pun, satu suku pun. Tuhan itu kan menciptakan manusia secitra dengan dirinya, dalam arti ada suatu kearifan yang ditaruh dalam diri kita oleh Tuhan, yaitu nafsu, nalar, naluri, dan nurani itu. Jadi kita ini hanya karena mungkin kurang
memanfaatkan lingkungan ini, kurang mengolah atau apa, sehingga ada kekurangan, tetapi bukan miskin. Jadi karena itulah label itu hilangkan. Hilangkan. Jadi bagaimana harus punya optimisme untuk Ya. membangun hidup jauh lebih baik. Ya, kan jauh lebih baik. Istilahnya yang membuat kita kurang semangat itu harus dihindari. Ya, karena itulah kalau seorang pejabat gajinya besar atau apa, jangan pikir bahwa saya ini makmur kalau ada 2 kulkas, 3 kulkas di kamar. Kadang-kadang itu kulkas akhirnya mau simpan apa? Dia akhirnya beri kepada keluarganya di desa, keluarganya tidak ada listrik, jadi akhirnya simpan pakaian di kulkas. Itu semua kan karena tidak berguna. Dan pikir baik-baik. Jadi apa yang perlu saja. Jadi menyambung sedikit tentang apa yang disampaikan Bapak Anton bahwa kemiskinan tadi. Ya. Ada satu teman yang dia mantan pejabat. Saya katakan bahwa yang paling miskin dalam hidup ini siapa? Jadi dia bertanya, yang paling miskin dalam hidup ini siapa? Menurut dia, yang paling miskin dalam hidup ini adalah mereka yang tidak mampu membantu sesamanya, yang tidak mampu menolong sesamanya. Itulah yang paling miskin. Dia punya uang, dia punya segala, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membantu orang lain. Dia tetap yang paling miskin. Ya. Ini berarti semangat membagi. Ya. Jadi kalau membantu, itu dalam filsafat yang saya temukan ini, itu dinaluri. Dia menyendiri, sehingga dia punya pergaulan terbatas, kurang itu berarti dia miskin. Miskin dalam pergaulan. Interaksi sosialnya. Dan dengan itu nanti nafsu juga, dia mau keruk segala macam untuk diri sendiri. Dari segi nalar, dia kurang pakai nalar, bahwa sebenarnya orang lain membantu dia. Dan dari segi nurani, dia tahu hidup ini sementara. Sehingga mau sembahyang juga, kamu sembahyang saja. Saya sekarang mau ke mall, saya mau ke kafe, silakan. Itu karena di nurani sudah tipis. Tetapi pada saat mau mati, dia mulai kaget. Akhirnya dokter cabut infus, ini apa? Infus sini, infus oksigen cabut. Dia bilang, Pak dokter, saya masih mau turun, saya punya ATM dulu. Pak dokter bilang, maaf Bapak, ambulans sudah tunggu di luar. Ambulans sudah ada, masih mau lari ke ATM dulu. Atau ada yang bilang, maaf Pak dokter, saya masih mau fotokopi saya punya ijazah dan semua tanda penghargaan. Maaf Bapak, itu berguna untuk riwayat pembacaan daftar riwayat kehidupan. Tidak ada guna. Tapi itu semua harus perlu. Selama hidup ini 4 ini yang dikembangkan. Dan Bapak Franco dan Bapak Albert, saya artinya bicara ini, saya sudah tua. Tanggal 18 April ini nanti saya genap 78 tahun. Pembangunan ini saya sedikit studi 6 bulan di Belanda pada tahun 68. Pada tahun 86 di Belanda. Itu studi tentang pembangunan kota. Lalu kemudian di Roma pada tahun 95 saya studi sedikit tentang kitab suci. Dan kemudian juga ada keliling-keliling sedikit. Tapi maksud saya apa? Dengan itu saya lihat bahwa dimanapun saja orang hidup, kita menghargai dia. Dan dengan itu pula bahwa kita di Indonesia ini, saya sendiri punya pengalaman kecil. Saya itu studi filsafat di Ladalaro Seminari Tinggi, filsafat teologi. Itu pada tahun 74 kami 4 orang keluar sama-sama. Itu 3 kawan saya itu sudah meninggal. Ignaz Kleden, Franz Merck Pereira yang di Gramedia Kompas, dan Martin Rooney yang ahli musik itu. Mereka 3 sudah mendoakan kita dari surga. Dan kami 4 jadi terpencar. Tapi maksud saya apa? Bergaul. Dan saya pelajari dan dapat nasihat dari Bapak mantu saya, Pak Pit Salasa, yang lagi 3 hari genap 100 tahun meninggal dunia. Dia katakan hidup itu jangan rakus. Jadi dia sederhana. Mantan bupati dan apa tetap hidup sederhana. Saya bergaul dan dia sering di sini dan apa. Dan bapak kandung saya orang kampung. Dia
tidak pernah SD, buta huruf, dia punya nasihat hanya satu, yaitu hidup itu jangan curi, jangan baku musuh di kampung. Dia vetor. Dan dia punya warisan itu saja. Jangan curi. Kalau jalan, lurus. Jangan lihat ke samping kiri kanan kalau di jalan, karena kalau lihat orang lain punya pisang masak atau nangka masak, mau curi. Jadi jalan itu lurus, ikut jalan. Dan jangan baku musuh dengan orang. Jangan benci orang. Sederhana. Jadi ini saja. Itu adalah pengalaman-pengalaman kecil yang saya kemukakan ini. Sampai sekarang saya masih tetap sebagai katekis. Katekis itu guru agama. Katekis tidak pensiun. Nah, karena saya sebagai katekis pernah menjadi kepala kantor agama 10 tahun di Kabupaten Belu, di Departemen Agama, lalu kemudian menjadi anggota DPRD pada tahun 97 sampai 99, mewakili Belu dari Golkar. Kemudian 2004 pensiun dari Departemen Agama, bergabung dengan PDIP, dan pada tahun 2014 sampai 2019 pernah menjadi anggota DPRD Provinsi dari mewakili Kota Kupang. Tapi itu semua tidak boleh disombongkan, tapi boleh dibanggakan sebagai satu harta. Dan itu kebaikan, artinya kemampuan yang dimiliki kita manfaatkan untuk juga membangun sesama yang lain. Dan pernah jadi guru SMP, pernah guru di SPG, AAK, Kepa Menanu, dan mantan murid-murid itu ada yang sudah meninggal dan ada yang dia punya anak pastor, suster dan apa, dan mengajar di Sekolah Tinggi Pastoral Khusus Padang Kupang. Banyak mahasiswa-mahasiswa terpencar di seluruh Indonesia. Tapi itu semua Bapakku, saya tidak pernah marah mereka. Waktu bimbing skripsi juga bilang kalau di Panton beda nanti gampang. Padahal tapi maksudnya apa? Tidak boleh marah itu. Karena kita guru, dosen, kalau pernah marah, mahasiswa atau pelajar itu dia akan ingat yang marah itu seumur hidup. Kita punya 1000 kebaikan, dia lupa. Dia hanya ingat yang marah. Nah, jadi guru kepada guru, jadi selama itu juga saya pernah memberi kuliah tentang psikologi pendidikan. Jadi saya bilang, di depan kelas jangan pernah marah. Kalau marah dosa, minta maaf pada dia, minta ampun pada Tuhan. Minta maaf pada dia minta ampun pada Tuhan. Karena marah. Mungkin pesan terakhir untuk masyarakat NTT dan seluruh Indonesia dari hasil dialog kita terkait dengan yang tadi kita fokus pada kekuatan milenial yang 4 hal utama tadi. Jadi itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga masyarakat Indonesia ini, dan kalau secara provinsi ada di NTT, di Kota Kupang, kita harus benar-benar laksanakan amanat dari Pancasila. Karena apa yang saya temukan 4N itu dirumuskan secara sangat arif dalam Pancasila. Bertuhan, berperikemanusiaan, dan bersatu, dan bermusyawarah, dan ribut, dan hidup adil sosial. Sederhana sekali. Jadi kita di Indonesia jangan main-main. Pak Presiden Prabowo, saya angkat tangan. Luar biasa. Hormat. Jenderal ini boleh. Hapus. Hindarkan korupsi. Perlahan-lahan kita kikis keburukan tentunya tidak serta-merta langsung dihilangkan. Tapi perlahan untuk minimalisir. Para pejabat di pemerintahan silakan layani orang. Dan jangan pakai itu tanda kalau itu dia kepala desa atau apa, ada camat, ada Garuda di sini. Itu untuk menunjukkan bahwa engkau adalah pelayan. Dan ada nama itu supaya dibaca, rakyat yang dilayani itu dia tahu pelayan satu ini dia bikin susah saya. Jadi nama dengan Garuda itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu untuk ditandakan bahwa dia kepala desa kurang melayani di desa. Namanya ini. Pegawai pun begitu, aparatur sipil negara,
Jangan pakai itu nama itu bilang untuk bikin saudara saya ini kenal atau tidak. Tidak bisa. Itu sama saya di mall. Di mall itu kan semua petugas itu kan ada nama. Supaya kalau kita dilayani salah-salah, kita lapor ke manajernya. Dan rakyat adalah manajer dari semua aparatur. Aparatur itu alat. alat Itu alat negara. alat negara. Tapi memang di luar negeri lebih rendah lagi karena mereka civil servant. Servant itu hamba dari masyarakat. Tapi sudah, itu semua itu filsafat, saudara. Masyarakat pemirsa, ini luar biasa dialog terkait langsung dengan kehidupan bagaimana Bapak Anton ya dalam proses hidupnya itu belajar menjadi sesuatu kebutuhan yang berkesinambungan. Ya, belajar dari tahun ke tahun dan sampai saat ini usia tidak muda lagi. Ya, sebentar lagi memasuki usia ke 78 tahun. Tapi semangat itu, semangat mudanya itu luar biasa. Bapak Ibu kalau mau belajar ilmu, mari bergabung ke beliau istananya berhadapan langsung dengan gereja Katolik Asisi Fransiskus Asisi Dipenpur lainnya. Ya, nanti bisa cari waktu datang berdialog dan banyak ilmu yang harus ditimba atas perhatian, dukungan, dan tentunya semangat pembaruan hidup menjadi prioritas kita bersama. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.